Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, di video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan sebuah video animasi ilustrasi pembuatan jaringan pengolahan air bersih menggunakan air baku sumur dengan menggunakan sand filter dan juga 2 tabung FRP yang akan dipergunakan untuk pertanian dan peternakan, di mana penyaringan air ini ditempatkan dalam satu gedung berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter dengan tinggi 2,5 meter, di mana gedung ini dipergunakan sebagai sentral pengolahan air bersih dan juga penyimpanan air bersih untuk didistribusikan di lahan pertanian dan peternakan, menggunakan sand filter dengan tangki baku oksidasi yang kemudian di finishing akhir menggunakan 2 tabung FRP dengan isi media mangan green sand ferrolet zeolit dan karbon aktif, di mana 2 FRP ini digunakan sebagai penyaringan akhir yang kemudian air akan disimpan di 3 buah tangki bekas chemical berkapasitas 1100 liter. Jadi dari 3300 liter air ini yang diletakkan di atas atap gedung, air akan didistribusikan secara gravitasi ke titik-titik pendistribusian air seperti ke titik-titik pencemprotan tanaman di pertanian dan juga untuk air minum hewan ternak, dan juga didistribusikan untuk kebutuhan hidup dari pemilik pertanian tersebut. Oke kawan, langsung saja kita kepada pembahasan video ini, dimana kita mulai langsung dari awal dari titik air sumur bor, dimana menggunakan air sumur bor pendek yang kondisinya kandungan besi mangannya tinggi. Air sumur bor pendek dipompa oleh pompa khusus air sumur, lalu dikirim ke sand filter. Namun sebelum menuju sand filter, air dioksidasi dahulu oleh klorin ya. Jadi pencampuran klorin dilakukan sebelum air jatuh ke dalam sand filter. Nah, di input dari sand filter dicabangkan juga sebuah T untuk pendistribusian apabila ingin mencuci tangki. Nah, air yang akan dikirim di sand filter lalu dimasukkan ke dalam wadah 4 inci. Di atas sand filter ini dipasang pula radar untuk menghentikan air apabila air sudah hampir penuh ke permukaan dari tabung sand filter ini. Kemudian dikasih lubang luapan apabila air sempat meluap, tabung sand filter ini tidak merembes kemana-mana. Kemudian dari tabung sand filter ini air diolah menggunakan media saring bisa menghilangkan zat besi dan mangan, lalu dikirim kembali ke klorinator untuk dioksidasi kembali menggunakan klorin agar air yang akan disimpan di dalam wadah tangki penampungan teroksidasi kembali. Nah, air yang sudah melalui sand filter lalu dikirim ke tangki penampungan 1100 liter, di mana tangki ini berfungsi untuk mengoksidasi kembali air apabila memang masih membawa zat besi dan mangan yang lolos dari penyaringan sand filter tersebut. Nah, di sini air akan dikonsentrasikan lagi pengoksidasiannya dengan klorin hingga air benar-benar terpecah semua unsurnya. Kemudian dari air yang sudah teroksidasi ini dipasangkan radar, di mana radar akan memutuskan pompa dari sand filter apabila tangki sudah penuh. Kemudian dari tangki ini air lalu dikirim ke pompa kedua, yang mana pompa kedua bertujuan untuk mendorong air ke 2 tabung media, di mana 2 tabung media ini digunakan sebagai finishing akhir dari penyaringan. 2 tabung media ini berisikan mangan green sand ferrolet dan zeolit, dan yang terakhir berisikan karbon aktif. Kemudian dari air yang setelah disaring oleh 2 FRP 1054 tadi, air kemudian dimasukkan ke 3 housing filter. Di sini air dibersihkan terakhir kali sebelum dikirim ke tangki.
air kemudian dikirim ke 3 tangki penampungan akhir, di mana di tangki penampungan akhir ini air sudah benar-benar bersih dan siap untuk didistribusikan. Tidak lupa juga dipasangkan radar tangki untuk memutuskan arus listrik ke pompa distribusi yang menuju ke 2 tabung FRP. Nah, untuk pendistribusian air yang setelah jadi ini hanya menggunakan gravitasi dari tekanan air yang ada di atas. Demikianlah mungkin penjelasan dari video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Baik kawan-kawan, itu saja penjelasan singkat tentang video ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa kalian terapkan untuk permasalahan air di tempat kalian, khususnya kalian yang tinggal di pertanian dan ada kesulitan untuk memberikan air yang bersih untuk minum hewan ternak kalian. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like, dan jika bermanfaat silahkan share, dan bagi kalian yang belum mensubscribe video ini silahkan subscribe untuk perkembangan video saya selanjutnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian kalian semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.